Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, qabla an nabda hadzal daras nabda'u bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini pada kelas 6 kita akan belajar bahasa Arab yang berkaitan dengan al-qawaidu, yaitu tata bahasa. Ya, sebagaimana bahasa Indonesia, bahasa Arab juga memiliki tata bahasa. Ada aturannya, aturan dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab. Ya, di antaranya yaitu yang akan kita pelajari adalah al-fi'lul mudhari. Ya. Sebelumnya kita sudah memilah-milah atau mengklasifikasikan mana yang termasuk fi'il mudhari, mana yang termasuk fi'il maldi pada halaman 3 dan 4 di buku sebelumnya. Ya, kita sudah mengklasifikasikan bahwa fi'il mudhari itu berada di sebelah kiri ya pada halaman 3 dan 4 dan pada juga beberapa nomor, yaitu yang sebelah kiri atau yang biasanya diawali dengan huruf ya. Ya, apakah itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Itu fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contohnya adalah yaqra'u. Yaqra'u di sini berarti sedang membaca atau akan membaca, ya kan? Fi'il mudhari ini biasanya diawali dengan huruf ya. Benar ya? Ini huruf ya. Terus contoh lainnya adalah yadrusu dan yaktubu. Yadrusu berarti sedang belajar atau akan belajar. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Nah, bagaimanakah contoh penggunaannya? Ya, dalam bentuk kalimat atau itu contoh penggunaannya kata-kata tersebut nih, misalnya yang pertama, yaqra'u Ridwanu al-Qur'ana. Yaqra'u Ridwanu al-Qur'ana. Nah, pada kalimat ini kita menggunakan fi'il mudhari. Nah, kalimat ini memiliki arti Ridwan sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ya kan? Yang bergaris bawah ini berarti kedudukannya adalah dia sebagai fi'il mudhari. Ya, yang bergaris bawah. Nah, kemudian yadrusu Ahmadu fil fasli. Yadrusu Ahmadu fil fasli. Ya, ini yadrusunya Ustadz lupa garis bawah ya. Tapi ini juga sama dengan yaqra'u yadrusu. Sedang belajar. Ahmad sedang belajar di kelas. Nah, maka yadrusunya ini adalah sebagai fi'il mudhari. Terus contoh yang ketiga, yaktubu Umaru ar-risalata. Yaktubu Umaru ar-risalata. Umar sedang menulis surat. Nah, berarti yaktubu ini sebagai fi'il mudhari. Nah, berikut adalah
tentang fi'il mudhari atau fi'il yang menunjukkan perbuatan sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, terus yang kedua adalah al-fi'lul amr. Fi'il amr ini berarti fi'il yang menunjukkan perintah yang dilakukan oleh pembicara terhadap orang yang diajak bicara. Nah, ini bersifatnya perintah. Memerintahkan. Maksudnya apa? Oleh pembicara terhadap orang yang diajak bicara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita ingin menggunakan fi'il amr, maka harus ada orang yang kita ajak bicara. Misalkan di kelas. Di kelas itu, misalkan seorang guru memerintah muridnya untuk mengambil buku di kantor. Nah, itu dalam bahasa Arab menggunakan fi'il amr itu. Contohnya adalah ikra, yang berarti bacalah. Ikra berarti seseorang menyuruh untuk membaca, bacalah. Terus contoh yang kedua dan yang ketiga, udrus, uktub. Nah, biasanya fi'il amr ini harokat terakhirnya itu berharokat sukun. Ya, berharokat sukun. Udrus, belajarlah. Uktub, tulislah. Gitu. Nah, contoh penggunaannya adalah ya Ridwan, Iqra al-Qur'an. Ya Ridwan, Iqra al-Qur'an. Hai Ridwan, bacalah Al-Qur'an. Nah, berarti ini ada seseorang yang menyuruh atau yang memerintahkan Ridwan untuk membaca Al-Qur'an. Hai Ridwan, bacalah Al-Qur'an. Gitu. Terus, ya Ahmad, udrus fil fasli. Ya Ahmad, udrus fil fasli. Hai Ahmad, belajarlah di kelas. Hai Ahmad, belajarlah di kelas. Nah, berarti ada seseorang yang menyuruh Ahmad buat belajar di kelas. Terus contoh yang ketiga, ya Umar, uktub ar-risalah. Ya Umar, uktub ar-risalah. Hai Umar, tulislah surat. Hai Umar, tulislah surat. Nah, itu adalah fi'il amr. Nah, yang ketiga adalah al-maf'ul bih, atau kita baca maf'ul bih aja. Adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan. Jadi objek, maf'ul bih itu objek. Contoh penggunaannya gimana? Nah, kalau ini langsung contoh penggunaannya. Contohnya, yaqra'u Ridwan Al-Qur'ana. Nah, kalimat ini sama seperti yang ada pada contoh di fi'il mudhari pada slide sebelumnya. Yaqra'u Ridwan Al-Qur'ana. Nah, kalau yang slide pertama itu yang kita garis bawahi adalah yaqra'u atau sedang membaca, karena di slide pertama itu yang kita bahas adalah fi'il mudhari. Nah, sedangkan di slide terakhir ini, slide ketiga ini tentang maf'ul bih, maka yang kita garis bawahi adalah Al-Qur'an. Nah, berarti Al-Qur'an ini adalah sebagai objek atau maf'ul bih. Ya kan? Ridwan sedang membaca Al-Qur'an. Berarti objeknya apa yang dibaca? Yang dibaca Ridwan ini.
Objeknya adalah Al-Qur'an. Ridwan sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ntar maf'ul bih bisa beragam dan bermacam-macam. Bisa Ridwan sedang membaca. Membaca apa? Bisa membaca koran, membaca majalah, membaca buku pelajaran dan yang lainnya. Nah, ini disebut dalam bahasa Arab adalah maf'ul bih atau objek. Yang kedua adalah yadrusu Ahmad darsal lughatil arabiyyah. Ahmad sedang belajar pelajaran bahasa Arab. Berarti objeknya itu pelajaran bahasa Arab atau maf'ul bihnya adalah pelajaran bahasa Arab. Atau yang dipelajari Ahmad itu pelajaran apa? Pelajaran bahasa Arab, objeknya. Seperti contohnya Fatimah sedang memakan roti. Nah, berarti roti itu objek, ya kan? Objek perbuatan dari memakan. Yang dimakan itu adalah roti. Lanjut. Yaktubu Umaru ar-risalah. Umar sedang menulis surat. Nah, surat ini sebagai objek dari perbuatan menulis. Yang ditulis Umar ini adalah surat. Gitu. Nah, ar-risalah atau surat ini berkedudukan sebagai al-maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek. Nah, ini adalah penjelasan yang sebenarnya yang ada di buku bahasa Arab halaman 6 dan 7. Tapi Ustadz buat seperti ini, mudah-mudahan ini akan lebih mudah dipahami. Ya, kalau masih belum paham, kalian ulang-ulang lagi video ini sampai kalian paham. Nah, sebenarnya gampang. Mirip-mirip seperti tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau bisa tonton video ini jangan sekali. Harus berkali-kali diulang-ulang. Insya Allah Allah akan memberikan kita pemahaman dalam bahasa Arab. Cukup sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat semuanya di kelas 6. Jangan menyerah, tetap berusaha. Semoga Allah mempermudah usaha-usaha kita dalam mempelajari semua pelajaran. Dan juga diniatkan kita belajar ini adalah untuk beribadah. Jadi selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pahala ibadah, yaitu menuntut ilmu. Ya. Nakhtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.